Om Swastiastu. Hello, Miss Rizka and all of my friends. My name is Nimade Cynthia Pratnya Dewi. I'm from class APBI Bangli 3rd semester. In this video, I would like to interpret Anne Hathaway's speech about paid family leave. Okay, let's start it. When I was a very young person, I began my career as an actress. Whenever my mother wasn't free to drive me into Manhattan for auditions, I would take the train from suburban New Jersey and meet my father, who would have left his desk at the law office where he worked, and we would meet under the upper platform arrival and departure sign in Penn Station. We would Ketika saya masih sangat muda, saya memulai karir saya sebagai aktris. Setiap kali ibu saya tidak punya waktu untuk mengantar saya ke Manhattan untuk audisi, saya akan naik kereta dari pinggiran kota New Jersey dan bertemu ayah saya yang akan meninggalkan mejanya di kantor hukum tempat dia bekerja, dan kami akan bertemu di bawah kedatangan platform atas dan keberangkatan masuk di Penn Station. then get on the subway together, and when we surfaced, he would ask me, "Which way is north?" I wasn't very good at finding north in the beginning, but I had lived a fair amount, and so my dad kept asking me, "Which way is north?" Over time, I got better at finding it. Kami kemudian naik kereta bawah tanah bersama-sama, dan ketika kami muncul ke permukaan, dia akan bertanya kepada saya, "Jalan mana yang utara?" Aku tidak pandai menemukan utara pada awalnya, tapi aku mengikuti cukup banyak audisi sehingga ayahku terus bertanya padaku, "Jalan utara yang mana?" Seiring waktu, saya menjadi lebih baik dalam menemukannya. I was struck by that memory yesterday while boarding the plane to come here. Not just by how far my life has come since then, but by how meaningful that seemingly small lesson has been. Saya dikejutkan oleh kenangan itu kemarin saat menaiki pesawat untuk datang ke sini. Bukan hanya seberapa jauh kehidupan saya telah berkembang sejak saat itu, namun seberapa bermakna pelajaran yang tampaknya kecil itu. When I was still a child, my father developed my sense of direction, and now, as an adult, I trust my ability to navigate space. My father helped give me the confidence to guide myself through the world. Ketika saya masih kecil, ayah saya mengembangkan indera pengarahan saya, dan sekarang, sebagai orang dewasa, saya mempercayai kemampuan saya untuk menavigasi ruang. Ayah saya membantu memberi saya kepercayaan diri untuk membimbing diri saya sendiri melewati dunia. In late March last year, 2016, I became a parent for the first time. I remember the indescribable and, as I understand it, pretty universal experience of holding my week-old son and feeling my priorities change on a cellular level. Pada akhir Maret tahun lalu, 2016, saya menjadi orang tua untuk pertama kalinya. Saya ingat pengalaman yang tak terlukiskan, dan seperti yang saya pahami, pengalaman yang cukup universal saat menggendong putra saya yang berumur seminggu dan merasakan prioritas saya berubah pada tingkat seluler. I remember I experienced a shift in consciousness that gave me the ability to maintain my love of career and also cherish something else, someone else, so much, much more. Like so many parents, I wondered how I was going to balance my work with my new role as parent, and in that moment, I remember that the statistic for the US's policy on maternity leave flashed in my mind. Saya ingat saya mengalami pergeseran kesadaran yang memberi saya kemampuan untuk mempertahankan kecintaan saya pada karir dan juga menghargai sesuatu yang lain. Orang lain lebih dari itu. Seperti banyak orang tua lainnya, saya bertanya-tanya bagaimana saya bisa menyeimbangkan pekerjaan saya dengan peran baru saya sebagai orang tua, dan pada saat itu saya ingat statistik kebijakan AS mengenai cuti melahirkan terlintas di benak saya. American women are currently entitled to 12 weeks unpaid leave. American men are entitled to nothing.
Wanita Amerika saat ini berhak atas cuti tidak dibayar selama 12 minggu. Laki-laki Amerika tidak berhak atas apapun. That information landed differently for me when 1 week after my son's birth, I could barely walk. That information landed differently when I was getting to know a human who was completely dependent on my husband and I for everything, when I was dependent on my husband for most things, and when we were relearning everything we thought we knew about our family and our relationship. It landed differently. Informasi itu mendarat secara berbeda bagi saya ketika 1 minggu setelah kelahiran putra saya hampir tidak bisa berjalan. Informasi itu mendarat secara berbeda ketika saya mulai mengenal seorang manusia yang sepenuhnya bergantung pada suami saya dan saya dalam segala hal. Ketika saya bergantung pada suami saya untuk banyak hal dan ketika kami mempelajari kembali semua yang kami pikir kami ketahui tentang keluarga dan hubungan kami, itu mendarat secara berbeda. Somehow, we and every American parent were expected to be back to normal in under 3 months. Without income? Entah bagaimana, kami dan setiap orang tua di Amerika diharapkan dapat kembali normal dalam waktu kurang dari 3 bulan tanpa penghasilan. I remember thinking to myself, if the practical reality of pregnancy is another mouth to feed in your home, and America is a country where most people are living paycheck to paycheck, how does 12 weeks unpaid leave economically work? The truth is, for too many people, it doesn't. Saya ingat berpikir dalam hati, jika kenyataan praktis dari kehamilan adalah hal lain yang harus diberi makan di rumah Anda, dan Amerika adalah negara di mana sebagian besar orang hidup dari gaji ke gaji, bagaimana cara kerja cuti 12 minggu yang tidak dibayar secara ekonomi? Kenyataannya adalah bagi banyak orang, hal ini tidak terjadi. 1 in 4 American women go back to work 2 weeks after giving birth because they can't afford to take off any more time than that. That's 25% of American women. 1 dari 4 wanita Amerika kembali bekerja 2 minggu setelah melahirkan karena mereka tidak mampu mengambil cuti lebih dari itu. Itu berarti 25% wanita Amerika. Equally disturbing, women who can afford to take a full 12 weeks often don't, because it'll mean incurring a motherhood penalty, meaning they will be perceived as less dedicated to their job and will be passed over for promotions and other career advancement. Yang sama meresahkannya adalah perempuan yang mampu menjalani 12 minggu penuh seringkali tidak melakukan hal tersebut karena hal ini berarti mereka akan mendapat hukuman sebagai ibu, yang berarti mereka akan dianggap kurang berdedikasi pada pekerjaannya dan tidak akan mendapat promosi dan peningkatan karir lainnya. In my own household, my mother had to choose between a career and raising 3 children, a choice that left her unpaid and underappreciated as a homemaker, because there just wasn't support for both paths. The memory of being in the city with my dad is a particularly meaningful one, since he was the sole breadwinner in our house, and my brothers and my time with him was always limited by how much he had to work. Di rumah tangga saya sendiri, ibu saya harus memilih antara karir atau membesarkan 3 anak. Sebuah pilihan yang membuatnya tidak dibayar dan kurang dihargai sebagai ibu rumah tangga, karena tidak ada dukungan untuk kedua jalur tersebut. Kenangan saat berada di kota bersama ayah saya adalah kenangan yang sangat berarti karena dia adalah satu-satunya pencari nafkah di rumah kami, dan saudara-saudara lelaki saya, serta waktu saya bersamanya selalu dibatasi oleh seberapa dia harus bekerja. And we were an incredibly privileged family. Our hardships were the stuff of other families' dreams. The deeper into the issue of paid parental leave I go, the clearer I see the connection between persisting barriers to women's full equality and empowerment and the need to redefine and in some cases destigmatize men's roles as caregivers. Dan kami adalah keluarga yang sangat beruntung. Kesulitan kami adalah impian keluarga lain. Semakin mendalami isu cuti orang tua yang dibayar, semakin jelas saya melihat hubungan antara masih adanya hambatan terhadap kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dan kebutuhan untuk mendefinisikan ulang dan dalam beberapa kasus mendestigmatisasi peran laki-laki sebagai pengasuh. In other words, in order to liberate women, we need to liberate men.
The assumption and common practice that women and girls look after the home and the family is a stubborn and very real stereotype that not only discriminates against women, but limits men's participation and connection within the family and society. Dengan kata lain, untuk membebaskan perempuan, kita perlu membebaskan laki-laki. Asumsi dan praktik umum bahwa perempuan dan anak perempuan mengurus rumah dan keluarga adalah stereotip yang keras kepala dan sangat nyata yang tidak hanya mendiskriminasi perempuan, namun juga membatasi partisipasi dan hubungan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat. These limitations have broad-ranging and significant effects for them and for the children. We know this. So why do we continue to undervalue fathers and overburden mothers? Keterbatasan ini mempunyai dampak yang luas dan signifikan bagi mereka dan anak-anak. Kita tahu ini. Jadi mengapa kita terus meremehkan ayah dan membebani ibu secara berlebihan? Paid parental leave is not about taking days off work. It's about creating the freedom to define roles, to choose how to invest time, and to establish new, positive cycles of behavior. Companies that have offered paid parental leave for employees have reported improved employee retention, reduced absenteeism and training costs, and boosted productivity and morale. Cuti orang tua yang dibayar bukan berarti mengambil hari libur kerja. Ini tentang menciptakan kebebasan untuk menentukan peran, memilih cara menginvestasikan waktu, dan membangun siklus perilaku baru yang positif. Perusahaan-perusahaan yang menawarkan cuti berbayar bagi para karyawannya telah melaporkan peningkatan retensi karyawan, mengurangi ketidakhadiran dan biaya pelatihan, serta meningkatkan produktivitas dan semangat kerja. Far from not being able to afford to have paid parental leave, it seems we can't afford not to. In fact, a study in Sweden showed that for every month fathers took paternity leave, the mother's income increased by 6.7%. That's 6.7% more economic freedom for the whole family. Bukannya tidak mampu untuk membayar cuti orang tua, tampaknya kita juga tidak mampu untuk tidak melakukannya. Bahkan, penelitian di Swedia menunjukkan bahwa setiap bulan ayah mengambil cuti ayah, pendapatan ibu meningkat sebesar 6,7%. Itu berarti 6,7% lebih banyak kebebasan ekonomi bagi seluruh keluarga. Data from the International Men and Gender Equality Survey shows that most fathers report that they would work less if it meant that they could spend more time with their children. And picking up on the thread that the Prime Minister mentioned, I'd like to ask, how many of us here today saw our dads enough growing up? How many of you dads here see your kids enough now? Kencangkan kulit tanpa garis halus dan nyalaskan. Advertisement. Dari penuaan, we need to help each other if we are going to grow. Data dari Survei Kesetaraan Pria dan Gender Internasional menunjukkan bahwa sebagian besar ayah melaporkan bahwa mereka akan bekerja lebih sedikit jika hal itu berarti mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak mereka. Dan mengambil topik yang disebutkan oleh Perdana Menteri, saya ingin bertanya, berapa banyak dari kita di sini hari ini yang cukup melihat ayah kita tumbuh dewasa? Berapa banyak dari Anda, para ayah di sini, yang cukup sering melihat anak-anak Anda sekarang? Jika kita perlu saling membantu jika kita ingin bertumbuh. Along with UN Women, I am issuing a call to action for countries, companies, and institutions globally to step up and become champions for paid parental leave. Bersama dengan UN Women, saya menyerukan agar negara-negara, perusahaan, dan institusi di seluruh dunia mengambil tindakan dan memperjuangkan cuti orang tua berbayar. In 2013, provisions for paid parental leave were in only 66 countries out of 190 UN member states. I look forward to beginning with the UN itself, which has not yet achieved parity, and whose paid parental leave policies are currently up for review. Oh, you're gonna see a lot of me. Pada tahun 2013, ketentuan cuti orang tua hanya ada di 66 negara dari 190 negara anggota PBB.
Saya berharap untuk memulai dengan PBB sendiri yang belum mencapai kesetaraan dan kebijakan cuti orang tua yang dibayar saat ini sedang dalam tahap peninjauan pertama. Kamu semua akan sering melihatku. Let us lead by example in creating a world in which women and men are not economically punished for wanting to be parents. I don't mean to imply that you need to have children to care about and benefit from this issue. Whether or not you have or want kids, you will benefit by living in a more evolved world with policies not based on gender. Mari kita memimpin dengan memberi contoh dalam menciptakan dunia di mana perempuan dan laki-laki tidak dihukum secara ekonomi karena ingin menjadi orang tua. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Anda perlu memiliki anak untuk dipedulikan dan mendapatkan manfaat dari masalah ini. Baik Anda memiliki atau menginginkan anak atau tidak, Anda akan mendapatkan keuntungan dengan hidup di dunia yang lebih berkembang dengan kebijakan yang tidak berdasarkan gender. We all benefit from living in a more compassionate time where our needs do not make us weak. They make us fully human. Maternity leave or any workplace policy based on gender can, at this moment in history, only ever be a gilded cage. Kita semua mendapat manfaat dari hidup di masa yang lebih penuh kasih, di mana kehidupan kita tidak menjadikan kita lemah, namun menjadikan kita manusia seutuhnya. Cuti melahirkan atau kebijakan tempat kerja apapun yang berdasarkan gender pada saat ini dalam sejarah hanya akan menjadi sebuah sangkar emas. Though it was created to make life easier for women, we now know it creates a perception of women as being inconvenient to the workplace. We now know it chains men to an emotionally limited path, and it cannot, by definition, serve the reality of a world in which there is more than one type of family. Because in the modern world, some families have two daddies. How exactly does maternity leave serve them? Meskipun hal ini diciptakan untuk membuat hidup lebih mudah bagi perempuan, kita sekarang tahu bahwa hal ini menciptakan persepsi bahwa perempuan tidak nyaman di tempat kerja. Kita sekarang tahu bahwa hal itu mengikat manusia pada jalur emosional yang terbatas, dan menurut definisinya, hal ini tidak dapat memenuhi realitas dunia yang di dalamnya terdapat lebih dari satu jenis keluarga. Karena di dunia modern, beberapa keluarga mempunyai dua ayah. Bagaimana tepatnya cuti hamil bermanfaat bagi mereka? Today, on International Women's Day, I would like to thank all of those who went before in creating our current policies. Let us honor them and build upon what they started by shifting our language and therefore our consciousness away from gender and towards opportunity. Hari ini, di Hari Perempuan Internasional, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membuat kebijakan-kebijakan kita saat ini. Mari kita hormati kebijakan-kebijakan tersebut dan membangun berdasarkan apa yang telah mereka mulai, dan dengan mengubah bahasa dan kesadaran kita dari gender ke arah peluang. Let us honor our own parents' sacrifice by creating a path for a more fair, farther-reaching truth to define all of our lives, especially the lives of our children. Because paid parental leave does more than give more time for parents to spend with their kids. It changes the story of what children observe and will from themselves imagine possible. I see cause for hope. Mari kita hargai pengorbanan orang tua kita dengan menciptakan jalan menuju kebenaran yang lebih adil dan menjangkau lebih jauh untuk menentukan seluruh kehidupan kita, terutama kehidupan anak-anak kita. Karena cuti orang tua yang dibayar tidak hanya memberikan lebih banyak waktu bagi orang tua untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka. Itu mengubah cerita tentang apa yang diamati anak-anak, dan dari diri mereka sendiri akan membayangkan kemungkinan. Saya melihat alasan untuk berharap. In my own country, the United States, currently the only high-income country in the world without paid maternity, let alone parental leave, great work has begun in the states of New York, California, New Jersey, Rhode Island, and Washington, which are currently all implementing paid parental leave programs.
Di negara saya sendiri, Amerika Serikat saat ini merupakan satu-satunya negara berpendapatan tinggi di dunia yang tidak memiliki cuti melahirkan berbayar, apalagi cuti orang tua. Pekerjaan besar telah dimulai di negara bagian New York, California, New Jersey, Rhode Island, dan Washington, yang saat ini sedang menerapkan program cuti orang tua berbayar. First Lady Shirley McRae and Mayor Bill de Blasio have granted paid parental leave to over 20,000 government employees in New York City. We can do this. Ibu negara Charlene McRae dan wali kota Bill de Blasio telah memberikan cuti berbayar kepada lebih dari 20.000 pegawai pemerintah di NYC. Kita bisa melakukan ini. Bringing about change cannot just be the responsibility of those who need it most. We must have the support of those in the highest levels of power if we are ever to achieve parity. That is why it's such an honor to recognize and congratulate pioneers of paid parental leave like the global company Danone. Membawa perubahan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab mereka yang paling membutuhkan. Kita harus mendapat dukungan dari mereka yang mempunyai kekuasaan tertinggi jika kita ingin mencapai kesetaraan. Itulah sebabnya merupakan suatu kehormatan untuk memberikan penghargaan dan ucapan selamat kepada para pionir cuti orang tua berbayar seperti perusahaan global Danone. Today, I am proud to announce Danone Global CEO Emmanuel Faber as our inaugural He-for-She thematic champion for paid parental leave. As part of this announcement, Danone will implement a global 18 weeks, gender-neutral, paid parental leave policy for the company's 100,000 employees by the year 2020. Hari ini saya dengan bangga mengumumkan CEO Global Danone, Emmanuel Faber, sebagai juara tematik He-for-She yang pertama untuk cuti orang tua berbayar. Sebagai bagian dari pengumuman ini, Danone akan menerapkan kebijakan global cuti orang tua berbayar yang netral gender selama 18 minggu untuk 100.000 karyawan perusahaan pada tahun 2020. Hello, Simonia. Do you For want to placement. have more opportunities to create savings, support your family, and spend more time with them? Monsieur Faber, when Ambassador Emma Watson delivered her now iconic He-for-She speech and stated that if we live in a world where men occupy a majority of positions of power, we need men to believe in the necessity of change, I believe she was speaking about visionaries like you. Merci. Monsieur Faber, ketika Duta Besar Emma Watson menyampaikan pidatonya yang kini menjadi ikon He-for-She dan menyatakan bahwa jika kita hidup di dunia di mana laki-laki menduduki sebagian besar posisi kekuasaan, kita membutuhkan laki-laki untuk percaya pada perlunya perubahan. Saya yakin dia berbicara tentang para visioner seperti Anda. Terima kasih. Imagine what the world could look like 1 generation from now if a policy like Danone's becomes the new standard. If 100,000 people become 100 million, a billion, more. Every generation must find their north. Bayangkan seperti apa dunia satu generasi dari sekarang jika kebijakan seperti Danone menjadi standar baru. Jika 100.000 orang menjadi 100 juta, 1 miliar, atau lebih. Setiap generasi harus menemukan utaranya. When women around the world demanded the right to vote, we took a fundamental step towards equality. North. When same-sex marriage was passed in the US, we put an end to a discriminatory law. North. When millions of men and boys and prime ministers and deputy directors of the UN, the president of the General Assembly, that's what happens when I go off script. Ketika perempuan di seluruh dunia menuntut hak untuk memilih, kami mengambil langkah mendasar menuju kesetaraan utara. Ketika pernikahan sesama jenis disahkan di Amerika, kita mengakhiri undang-undang yang diskriminatif. Utara.
Ketika jutaan laki-laki dan anak laki-laki serta Perdana Menteri dan Wakil Direktur PBB, maaf Presiden Majelis Umum, itulah yang terjadi ketika saya keluar dari naskah. When men, like the men in this room and around the world, the ones we cannot see, the ones who support us in ways we cannot know but we feel, when they answered Emma Watson's call to be he for she, the world grew north. We must ask ourselves, how will we be more tomorrow than we are today? The whole world grows when people like you and me take a stand, because we know that beyond the idea of how men and women are different, there is a deeper truth, that love is love, and parents are parents. Thank you. Ketika pria menyukai pria di ruangan ini dan di seluruh dunia, yang tidak bisa kita lihat, orang-orang yang mendukung kami dengan cara yang tidak dapat kami ketahui namun kami rasakan. Ketika mereka menjawab panggilan Emma Watson untuk menjadi he-for-she, dunia semakin berkembang. Utara. Kita harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita bisa menjadi lebih baik di hari esok dibandingkan hari ini? Seluruh dunia bertumbuh ketika orang-orang seperti Anda dan saya mengambil sikap karena kita tahu bahwa di luar gagasan tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki ada kebenaran yang lebih dalam, bahwa cinta adalah cinta dan orang tua adalah orang tua. Terima kasih. Okay, that's all of my interpretations. I close with Paramasanti. Om Santi 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 Om. Thank you. Goodbye.